Hisham bin Sa'ad adalah seorang penulis, seorang ahli sejarah. Ia menulis kitab yang sangat terkenal di kalangan ahli sejarah dan mungkin ini bisa dikatakan kitab sejarah yang awal. Ia menulis kitab At-Tabaqat Kabir yang berisi tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in. Kitab ini berkaitan dengan studi hadis, tingkat kesohihan sebuah hadis yang dipengaruhi kedudukan para perawinya. Semakin dekat perawi ini dengan Rasulullah SAW, maka semakin tinggi tingkat kesohihan hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab tentang daftar peringkat tokoh-tokoh sejarah. Nama asli beliau adalah Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Mani al-Quraisy al-Basri al-Baghdadi. Beliau lahir di Basrah tahun 168 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 784 Masehi. Tidak banyak yang mengetahui kehidupan pribadi beliau, masa kecil, keluarga. Yang tercatat hanyalah nama-nama gurunya, kemudian juga nama-nama muridnya. Tetapi tentang kitab yang beliau tulis, yaitu Tabaqat Kabir, ini kitab yang mungkin lebih terkenal daripada kisah kehidupan beliau secara pribadi. Kitab Tabaqat ini terdiri dari 8 jilid, dan di kitab ini para ulama melihat kecermatan seorang Ibnu Sa'ad karena beliau mengemukakan bukti dan dokumen yang asli yang menyeluruh dan sempurna. Jadi karyanya ini adalah karya yang jadi rujukan para ulama. Kitab ini berisi tentang biografi Nabi SAW, kemudian tentang perang-perang beliau, kemudian komando beliau, juga tentang catatan kenegaraan selama Rasulullah SAW menjabat sebagai kepala negara di Madinah. Selanjutnya di kitab ini juga dibahas tentang posisi dan kedudukan para sahabat. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad itu membagi para sahabat dengan peringkat-peringkat tertentu. Peringkat yang pertama adalah peringkat para sahabat yang berpartisipasi dalam perang Badar. Yang kedua adalah para sahabat yang pertama masuk Islam dan ikut dalam perang Uhud. Yang ketiga adalah para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Peringkat yang keempat adalah para sahabat yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah dan sesudahnya. Dan yang kelima adalah para sahabat kecil atau sahabat muda seusia Hasan bin Ali atau Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Sayang sekali di kitab terakhir Tabaqat ini dinyatakan hilang ya. Jadi tidak diketahui sampai tingkat berapa Ibnu Sa'ad memberi peringkat kepada perawi-perawi hadis. Hanya saja menurut Imam As-Suyuti, beliau adalah seorang ahli hadis dan sejarah juga yang hidup di tahun ke-9 Hijriah, menyebutkan bahwa Ibnu Sa'ad itu membagi para sahabat hanya sampai 5 peringkat ini saja. Karena generasi sesudah para sahabat itu tidak dibagi dalam peringkat dan nasab, melainkan dikelompokkan berdasarkan kota kediaman mereka. Untuk para tabi'in, generasi setelah sahabat dari kalangan penduduk Madinah, Ibnu Sa'ad membagi mereka menjadi 7 peringkat. Sementara untuk tabi'in penduduk Mekah, ia membagi menjadi 5 peringkat. Dan peringkat ini didasarkan kepada nasab mereka.
Berikutnya, beliau menyebut para tabi'in yang tinggal di kota-kota lain seperti misalnya Taif, Yaman, Bahrain, Baghdad, Khurasan, Rafi, Qum, serta kota-kota di Afrika Utara, Mesir, Andalusia, dan Syria. Dan di setiap kota tersebut ia selalu menyebut terlebih dahulu para sahabat, ahli fikih, ahli hadis, dan ilmuwan lainnya yang tinggal di kota tersebut. Dan dalam jilid terakhir bukunya, Ibnu Sa'ad mengupas tentang tokoh-tokoh perempuan, baik itu putri, bibi, atau istri Rasulullah SAW secara khusus. Sehingga tentu saja ini menjadi ciri bahwa beliau tidak mengesampingkan peran dan eksistensi perempuan dalam sejarah Islam. Demikian kiprah tentang Muhammad bin Sa'ad, ahli sejarah yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa kita ambil semangatnya, kita ambil motivasinya, dan tentu kita bisa mengikuti jejaknya, terutama kita sebagai para pecinta sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.